Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita terkait dengan eh, deklarasi Anies Baswedan. Ini kali ini datangnya dari relawan. Seperti apa beritanya? Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul "Mohon siap-siap, relawan prediksi koalisi pengusung Anies Baswedan terjadi sebelum bulan April." Warta Ekonomi Jakarta. Ketua DPW Milianis Sulsel sekaligus admin Forkom relawan Anies Baswedan Sulsel, Asri Tadda memperkirakan deklarasi koalisi perubahan pengusung Anies akan dilakukan sebelum bulan April mendatang. Jadwal tentatif belum ada, cuma kita prediksi itu sebelum bulan April semuanya sudah mengkerucut. Ucapnya dilansir dari fajar.co.id Selasa 17 Januari 2023. Untuk saat ini, kata dia, memang secara konstelasi politik nasional itu agak rumit. Jadi memang sekarang urusannya bagaimana misalnya koalisi perubahan itu bisa segera deklarasi capres-cawapres, tuturnya. Tapi karena lawan politik Anies juga belum melakukan deklarasi, maka relawan hanya tetap fokus pada struktur relawan Anies di daerah. Bagaimanapun bentuk koalisinya nanti, bagaimanapun misalnya kompromi-kompromi politik yang membuat ada cawapres siapapun itu, tuturnya. Sebelum masuk di tahapan, jadi yang kita lakukan memang bagaimana mengangkat citra, bagaimana mensosialisasikan tentang kinerja baik Pak Anies selama di DKI dan sebelumnya. Tapi kami yakin kalau di Sulsel itu kita lebih dari 50% tandasnya. Ya. Ini berita terkait deklarasi Anies Baswedan yang menurut para relawan hal ini akan terjadi sebelum bulan April. Ini adalah optimisme relawan dan itu sah-sah saja. Akan tapi yang jelas sampai detik ini belum ada tanda-tanda Anies Baswedan akan dideklarasikan sebagai capres melalui koalisi perubahan. Lebih-lebih dengan lebih-lebih dengan semakin alotnya pembahasan mengenai siapa tokoh yang berhak, siapa tokoh yang akan mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Demokrat sampai pada hari ini masih ngotot ingin menjadikan AHY sebagai pendamping Anies, dan itu merupakan syarat satu-satunya. Demokrat tidak butuh mahar, ya, yang jadi maharnya adalah posisi cawapres Anies Baswedan. Akan tapi Nasdem juga masih menolaknya, mengingat seandainya AHY dimajukan sebagai cawapres, maka yang akan rugi adalah Nasdem. Mengapa Nasdem? Karena dalam koalisi ini hanya Demokratlah yang diwakili partinya. Sementara kita ketahui bahwa Anies Baswedan bukan anggota dari Partai Nasdem. Sekali lagi ini merupakan prediksi dari seorang relawan. Ya memang seorang relawan dia harus optimis, ya. Optimis akan suatu keadaan di mana pasti menurut mereka Anies Baswedan akan maju sebagai capres. Akan tapi hal ini kalau kita berbicara politik tidak ada yang pasti, ya. Kalau kita berbicara masalah politik tidak ada yang pasti. Apakah ada kemungkinan koalisi yang akan gagal? Sangat mungkin sekali, ya. Bahwa sampai pada hari ini belum ada satupun belum ada satupun tokoh yang benar-benar dipastikan maju sebagai calon presiden di 2024. Termasuk Ganjar, termasuk Prabowo Subianto. Kecuali seandainya PDIP mengumumkan
sosok calon wakil calon wakil presidennya. Hanya PDIP yang berhak, ya. Hanya PDIP yang berhak karena hanya PDIP yang memiliki 20% kursi di parlemen. Sementara Anies, Ganjar, termasuk Prabowo, apalagi Muhaimin, itu kasusnya masih mengambang. Makanya saya sampaikan bahwa sebagai seorang relawan, optimisme ini boleh-boleh saja, akan tapi bagi seorang politikus harus berpikir rasional, ya. Harus berpikir rasional. Ketika saya memajukan Anies Baswedan, apa yang saya dapatkan? Eh, apa eh, apa yang saya dapatkan sehingga menguntungkan paling tidak partai saya. Yang paling terberat bagi koalisi perubahan adalah bagaimana masing-masing pihak, masing-masing partai mengendalikan egonya. Yang menjadi pemimpin di koalisi perubahan adalah Partai Nasdem, karena dia yang adalah Partai Nasdem. Sekarang tugasnya Partai Nasdem adalah bagaimana, mohon maaf kalau mungkin kita bisa menggunakan istilah menjinakkan antara PKS dan Demokrat. Mana lebih sulit menjinakkan PKS dan Demokrat? Mungkin kalau kita membacanya lebih mudah menjinakkan PKS daripada Partai Demokrat. Karena PKS mungkin seandainya kontrak politiknya adalah misalnya koalisi ini itu dan lain sebagainya, ya dengan hal tersebut mungkin bisa dijinakkan. Akan tapi Partai Demokrat tidak demikian. Memang tidak Partai Demokrat tidak menginginkan kontrak politik, tidak menginginkan mahar dalam koalisi perubahan. Akan tetapi ketika dia mengajukan syarat, ya, hal itu merupakan syarat yang terbesar. Apa syaratnya? Yaitu menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Demokrat ngotot menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Akan tapi Nasdem juga sepertinya saling mengunci untuk tidak menginginkan hal tersebut, mengingat banyak pertimbangan seandainya menjadikan AHY sebagai calon presiden. Seberapa besar wakil presiden? Seberapa besar potensi menang, ya? Seberapa besar potensi menang pasangan ini, misalnya Anies dengan AHY kalau dimajukan pada Pilpres 2024. Mengingat sisa-sisa polarisasi, sisa-sisa perpecahan di 2019 lalu itu masih tersisa sampai saat ini, ya. Masih tersisa sampai saat ini, mengingat masifnya serangan-serangan kepada Anies Baswedan dengan menggunakan isu SARA, dengan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Maka mungkin itu yang dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sehingga belum sampai hari ini belum menyetujui AHY sebagai calon wakil presidennya. Mengapa? Karena Demokrat bukanlah organisasi keagamaan, artinya tidak memiliki basis massa yang kuat seperti Khofifah Indar Parawansa yang digadang-gadang oleh Partai Nasdem dalam berbagai kesempatan. Semoga saja optimisme yang dibangun oleh para relawan ini akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sehingga Anies yang memiliki elektabilitas yang begitu tinggi ini mendapat gerbong atau mendapatkan boarding pass untuk maju sebagai calon presiden di kemudian hari. Karena merupakan suatu yang sia-sia meskipun 100% rakyat Indonesia memilih misalkan anggaplah elektabilitas Anies itu sampai 100% misalnya, kan tapi dia tidak memiliki partai sebagai kendaraannya, maka itu adalah suatu yang sia-sia, karena sistem pemerintahan kita dalam dalam sistem pemilu kita yang mensyaratkan calon presiden itu harus diusung oleh satu orang partai politik yang memiliki
minimal 20% suara di parlemen, atau gabungan dari beberapa partai politik yang suaranya mencapai 20%. Hanya ini bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di tema yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar para pemirsa mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai Anies Baswedan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.